bagian isu paham kita, paham banget. Apa sih esensinya? Jadi pertanyaannya, undang-undang cipta kerja ini untuk siapa? Kok didiemin aja? Kedua, Pancasila yang jelas-jelas mau dirubah. Ada salah satu sepasang wakil dari daerah tertentu yang mau maju pilkada Trisila itu diulang, dinyampaikan, disampaikan. Kami baca di medsos. BPIP kalau bahasa Jermannya menang wae, cicing wae, kunaon itu. Ada apa? Jadi kami ingin menyampaikan yang terakhir. Kami sih nggak ada urusan lah. Mungkin umur kita ini nggak lama lagi, 5, 10, berapa tahun lah paling panjang. Kalau udah kasih 15 tahun udah kakek-kakek. Anda bakal ngalamin, Anda akan hadapi. Cek pelajaran sejarah. Cek pelajaran sejarah. Brainwashing hasilnya nanti akan terlihat 5-10 tahun lagi mereka selesai. G30S PKI tidak pernah diajarkan di sejarah. Pemberontakan PKI Madiun tidak pernah diajarkan di sejarah. Apa yang terjadi? Dan yang ini saya tambahkan coba, PKI gaya baru ini, komunis gaya baru ini, dia tidak pakai isu proletar. Dia isunya kapitalis sama, tetapi dikendalikan pemerintah. Wah, perusahaannya maju, perusahaan di Cina maju, itu dikendalikan pemerintah habis itu. Tanya share-nya punya siapa sih? Dan yang menarik, saya nggak sebut, saya punya teman dekat udah kayak saudara di salah satu ormas Islam terbesar, sangat mendewa-dewakan RRC. Saya ngomong, banggalah dengan Republik. Dan Anda lihat mindset yang nggak benar. Kenapa sih ada orang kalau ngomong Cina, Republik Rakyat Cina, Chinese, itu bahasa Inggris. Chinese apa? Cina kan? Orang Cina gak keberatan, teman saya Cina mau Cina gak apa? Chinese. Itu ada mental apa di sini? Memang dosa. Tuhan menciptakan manusia berkelompok, bergolongan, ras itu setara. Nggak usah malu, kita nggak menghina dia. Ras Cina di kita banyak yang baik, nasionalis. Mereka juga nggak suka. Jadi lewat inilah kami nitip harapan kami pada Anda. Bagaimana mengedukasi publik, memberitahukan esiko ini nggak main-main. Anda jangan anggap ini sepele. Nah, tambahan terakhir yang saya sampaikan adalah Anda lihat ada gejala-gejala khotbah Jumat di medsos lebih diarahkan kepada temanya, arahnya bagaimana kita jadi orang baik masuk surga sendiri-sendiri. Sibuk bahas ayat, sibuk bahas tafsir, bahas ke ini hadis. Dia tidak pernah bicara bangsa ini kayak apa sekarang, muamalah sedang ada yang mengarahkan. Saya baca di berita lagi, Menek BUMN akan meminta bla 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 supaya ceramah standarisasi. Anda lihat nanti arahnya. Jadi kalau cara agama khotbah itu jangan ngomong yang lain lah, urusan masuk surga aja jadi orang baik-baik. Anda jangan peduli lingkungan. Strategi persis yang dilakukan PKI supaya kita jangan ribut jadi orang baik-baik. Itu aja yang ingin sampaikan. Saya kembali mohon, cuman Anda bisa lakukan. Anda punya tanggung jawab kalau Anda percaya. Anda tanggung jawab masa depan, tanggung jawab moral, tanggung jawab prinsip untuk tegaknya kebenaran edukasi mereka. Tapi kalau Anda diancam segala macam, dihitung aja lah, saya nggak mau mengorbanin orang. Teman-teman saya beberapa di media elektronik bilang, Bang, Tuhan kita nggak mau, kita diancam. Apa ancamannya? Iklan bakal ditahan. Yang pasang iklan diancam. Ini sih buat kami nggak ada urusan, nggak ada urusan. Kami yakin waktunya nanti yang nggak benar akan terguling. Probitas, veritas, probitas, justisia. Kami berangkat dari sana. UI nggak benar kita kerjain. Kita udah mulai ngomong UI Anda nggak beres, cuma tidur aja itu. Tidur bisa. Ada apa? Pengen jabatan, barangkali. Apa dibagi duit? Nggak tahu saya. Malu nggak orang kampus? Malu. 97 profesor.
67 dosen profesor dari 67 perguruan tinggi sudah berbunyi di medsos, disebar. Didengar nggak? Anda lihat acara-acara di TV, ILC, kurang keras apa? Dipanggil dong mereka. Bung, ada apa? Yuk kita ngomong. Cuek bebek, ada apa sih sampai bandel ngotot banget dengan undang-undang ini? Ada apa? Mari kita ingat lagunya Ariel, ada apa dengan itu aja. Nah, catatan kecil Anda lihat di Republik ini kalau sudah ada yang aneh-aneh, mesti ada yang disembunyikan. Anda lapor peristiwa kejadian tertentu tidak diproses, ada yang aneh, mesti ada yang disembunyikan. Siram air keras, ada yang aneh, mesti ada yang disembunyikan. Ini gampang bacanya kok nih. Nah ini ada yang aneh kan, cepat prosesnya segala macam setebal itu, mesti ada yang disembunyikan. Kalau disembunyikan, mesti sesuatu yang nggak baik untuk kepentingan orang banyak kan. Itu aja yang ditambahkan. Kembali, mohon betul. Saya mohon betul. Bagaimana Anda mengedukasi publik, memberitahukan publik, bahasa sekolahnya membangun share meaning, membangun collective meaning. Ini loh sikon kita sebagai bangsa negara sudah amat serius sekali. Itu aja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semakin sore, semakin meriah. Ya, tepuk tangan. Ya, terima kasih Pak TV, Pak Taufik. Kalau kita sering melihat di televisi dan sebagainya, seorang wanita dalam bidang kemaritiman topnya, dan sekarang kita berhadapan dengan beliau. Ayo, Chandra Mutik, dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman media, terima kasih sudah hadir hari ini meluangkan waktu di waktu yang jam 2 biasanya ngadu, tapi tetap menyempatkan untuk hadir. Kami sangat berbahagia sekali. Terima kasih sebesar-besarnya dari Awards dan mudah-mudahan sendiri kita semua di sini ada di sini tetap sampai oleh Bang TB Iya, Universitas Indonesia untuk Indonesia, betul, jadi double ya, UI. Kalau tadi bicarain mungkin kalau mengenai semua aktivis dan semua soalnya beliau di samping saya luar biasa sekali. Subhanallah saya bilang ya, karena beliau udah malah melintang. Jadi zaman saya sendiri sih nggak tua-tua juga ya, masih sepeda dikit lah ya. Tapi udah umur juga sebenarnya. Dan kalau kita lihat saya jadi pernah waktu itu kita ngejerak undang-undang maritim. Saya undang-undang maritim sekarang belum ada ya. Jadi kalau kita bicara kita adalah masyarakat negara maritim, tapi kekurangannya undang-undang maritim itu belum ada. Udah ada undang-undang kelautan, tapi undang-undang maritim tidak. Ada perbedaan antara lautan dan maritim aja juga banyak sekali yang salah artinya ya, pengertiannya. Nah, undang maritim itu sudah dibuat dari tahun 83 sampai sekarang kami belum ada juga. Nah, akibatnya ya tadi ya, ini nyambung lagi ke undang-undang cipta kerja. Jadi karena saya dari bidang maritim, saya melihatnya juga dari aspek maritim yang kita sangat sedihkan. Jadi selain undang-undang maritim itu belum ada, tapi zaman Pak SBY alhamdulillah dikeluarkan Impres 5 tahun 2005 yaitu mengenai masalah kabotas. Jadi kabotas itu adalah mengenai kedaulatan di negara kita. Itu di mana aja itu digunakan asas kabotas, di mana angkutan barang lewat laut di dalam negeri itu dipegang oleh bangsa kita sendiri. Kapalnya dibuat di Indonesia, awaknya orang Indonesia, dan mengangkut barang-barang Indonesia. Nah, kemudian alhamdulillah ini telah berlangsung dengan sukses, dan kemudian menuju ke orang beyond kabotage. Nah, ini yang saya kemarin sampaikan. Ternyata di dalam undang-undang cipta kerja ini, di dalam pasal 1A, ya tadi lagi terjadilah kebohongan yang dibuat. Ternyata di sini kapal-kapal asing boleh digunakan. Kalau kapal-kapal Indonesia nggak ada. Padahal di Impres 5 2005 itu, dan kemudian dalam Undang-Undang 7 tahun 2008, kapal itu nggak boleh, kapal asing itu ada roadmap-nya. Tahun 2011
Waktu itu semua kapal karena Undang 17 2008 itu dikasih waktu sampai 2017, semua kapal yang di Indonesia mesti kapalnya kapal Indonesia, bendera Indonesia, diwakili oleh orang Indonesia. Dari situ pada 2011 semua kapal termasuk kapal-kapal di offshore itu mesti kapal Indonesia. Pada waktu itu sudah terjadi penunjukan hukum juga, di mana kemudian diminta waktu diperpanjang 2011 sampai 2015. Nah pada 2015 saya itu sama teman-teman dari Fakultas Fakultas Teknik UI, kita pergi ke DPR juga dan minta bahwa jangan sampai ada perubahan. Tapi udah disetujui waktu itu di DPR, namun sayangnya kemudian dikeluarkanlah PP SK Menteri yang membolehkan lagi sampai 2015. Padahal di undang-undang nggak boleh, itu udah kontradiksi. Sampai sekarang itu berlaku. Nah, pada saat ini kita masih berpegang kepada Undang-Undang 17 2008. Ternyata kemudian di dalam Undang-Undang baru ini itu dibolehkan selama kapal Indonesia tidak ada. Jadi kapan Indonesia bisa punya kapal yang berbeda Indonesia atau kapal-kapal besar kalau tidak diberikan kesempatan untuk membuat kapal kita sendiri. Inilah salah satu yang menurut saya, pada Biokabotis kita menginginkan kapal-kapal Indonesia yang membawa angkutan barang dari Indonesia yang dibuat oleh Indonesia ke luar negeri, namun sampai sekarang itu belum tercapai. Malah kemudian sekarang tadi disampaikan oleh Bang Hakim bukan dibinasakan. Jadi kapal Indonesia sampai kapanpun menurut undang-undang ini tidak akan bisa menjadi membuat ataupun memiliki kapal-kapal yang luar biasa, yang Panama, yang 60 itu di atas 60 ton. Ini yang sangat kita sayangkan. Inilah salah satu yang saya sampaikan yang kita inginkan, ya, dengan keinginan bahwa undang-undang ini mesti dibatalkan. Antara lain dari sudut maritim ini sangat merupakan pengkhianatan terhadap undang-undang yang sudah ada sejak di Undang 17. Oke, saya itu aja teman saya. Mungkin karena waktunya juga udah jam berapa sekarang, udah jam 3:05. Mungkin bagi teman-teman kalau ingin bertanya bisa silakan bertanya kepada kami. Terima kasih. Ya, tepuk tangan. Ya, bagaimana? Ada yang menambahkan dari UI Watch? Ada Bang Buyung, ada Bang Angkos. Monggo silakan. Ada lagi? Ya, Bang Buyung. Mas Angkos. Ya. Oh, baik. Gimana? Kalau gitu kita buka teman-teman wartawan. Silakan. Siapa dulu yang akan bertanya atau mengomentari? Silakan. Ya, datangnya tadi lebih awal. Pukul 13 sudah hadir. Silakan dari wartawan mana? Dan monggo, dipersilakan untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farizal Fahri dari wartawan.okizon.com. Tadi saya sebenarnya nggak ingin bertanya, cuma ingin penegasan aja dari Memoir UI Watch yang disampaikan Bang. Tadi menyebutkan ada apa ya, kata-kata sidang istimewa. Saya ini kan masih milenial, awam juga nggak ngerti apa itu sidang istimewa. Yang saya tahu sidang istimewa itu adalah untuk mengesahkan presiden dan lain-lain. Dan mungkin cuma itu, gitu. Bisa dijelaskan sedikit Bang, takut salah ketik. Terima kasih. Ya. Langsung dijawab. Monggo. Pertanyaan kalau mengenai sidang istimewa. Iya. Monggo. Yang legislator. Ya. Jadi tadi Ya. tadi disebutkan ada sidang istimewa. Karena permasalahan itu dengan undang-undang yang terbaru, majelis terdiri dari atas anggota DPR, anggota DPD, dipilih oleh umum dan yang undang-undang. MPR
bersidang sedikitnya sekali dalam 5 tahun di ibu kota negara. Hingga sekarang belum ada sidang MPR. Jadi bisa saja dilakukan sidang istimewa untuk mengoreksi syarat maruf yang ada di Republik saat ini. Artinya sidang istimewa itu bukan untuk bukan. Jadi untuk carut maruf yang ada di Republik ini harus dilakukan koreksi oleh MPR. Jadi bukan langsung untuk seperti gusur, bukan. Jadi yang bersidang itu nanti MPR dan DPR itu Pak memutuskan apa saja yang harus dievaluasi dari isu-isu yang ada saat ini. Maksudnya begitu Pak? MPR itu terdiri atas anggota DPR, DPD. Nah, jadi jumlah sekarang 700 sekian, kurang 700 sekian. Nah, dia akan bersidang dalam undang-undang pasal 2 undang yang baru itu ayat 2 sekali dalam 5 tahun. Sedikitnya. Jadi dia boleh bersidang kapan saja. Karena dia ada juga lembaga tinggi negara, lalu lembaga tertinggi negara, sekarang dalam lembaga tinggi. Maka itu tadi dalam memorandum kami memandang dia kembali menjadi lembaga tertinggi negara. Jadi dia bisa mengkoordinir DPR dan DPD. Kalau dulu MPR di atas adalah DPR, utusan golongan, utusan daerah. Saat ini hanya DPR dan anggota DPD. Artinya revisi, Pak. Ya. Artinya direvisi undang-undang dasarnya, Bang. Enggak. Maksudnya? Revisi undang-undang dasar. Iya. Yang buat sidang istimewa itu. Bisa saja. Karena kita ada DPD, ada DPR, ada semua hanya lembaga tinggi. Ibaratnya sama-sama tingginya, jadi nggak bisa apa-apa. Sehingga kami minta ada lembaga tertinggi negara kembali gitu. Ya, jadi bisa dia mengoreksi apa carut marut yang terjadi di Republik ini. Oke? Ya, baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dodi dari parlemenrakyat.com. Saya parlemenrakyat.com. Saya langsung aja ke poin. Bagaimana kelanjutan nanti sikap UI OS terhadap undang-undang ini? Kelanjutannya itu nyata. Gitu. Sekian dan terima kasih. Ya. Bagaimana? Silakan. Kalau saya mengatakan dan disampaikan ke teman-teman, kalau kita yakin bahwa kita melakukan yang benar dengan jujur dan tulus, hukumnya cuma satu: lakukan yang terbaik yang kita bisa lakukan. Jangan pernah berhenti. Hasilnya lillahi ta'ala. Kalau kita tidak melakukan, kita berdosa besar, kita salah besar. Kalau Anda sudah lakukan, kita sudah berusaha berbuat sesuai kemampuan kita. Kita tidak diam-diam melihat yang nggak benar. Saya potong sebentar, apakah akan melakukan judicial review? Kami nggak percaya. Kami udah nggak percaya. Dia sudah settle semua. Jadi kalau kita lakukan judicial review di MK, sama juga kita mengarahkan diri untuk tidak bisa berkutik lagi. Jadi itu aja, udahlah kita paham gitu. Kita aktivis semua, itu bahasa kami apa? Lu belum lahir, gue udah di jalanan. Jadi jangan akal-akalan sama kita. Itu aja, saya bukan oknum. Terima kasih. Ya, silakan. Sini. Ya, maaf. Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Klikutantara.com. Sebelumnya saya juga sering meliputan dari rekan Iluni UI juga yang namanya Sri Bintang Pamungkas. Dia menurut saya itu hebat juga Pak. Maksud saya kenapa nggak sinergi gitu Pak. Lalu seandainya dari e-watch ini pernyataannya tidak juga digubris, apa langkah selanjutnya gitu. Lalu ini tadi dinyatakan buruh juga ikut melawan.
saya juga bingung kan kemarin ada 2 pimpinan guru tuh Iqbal sama apa dipanggil ke istana terus melempem gitu, nggak lanjut. Ini juga apa kan kasus perubahan sepihak tuh misalnya Pancasila diganti dengan Trisila itu kan kesepakatan luhur, itu juga kenapa nggak kita stressing gitu. Kita nggak punya kepentingan, nggak pengen jadi apa-apa, gampang-gampang. Kalau dipanggil ke istana kan? Kalau dipanggil ke istana. Nah, tadi dipanggil ke istana, saya konsultan. Klien saya perusahaan Cina, teman dekat, sangat nasionalis. Dia bilang, Pak TB, di kelompok-kelompok kita ini Anda dengar nih, ini 7 tahun 8 tahun yang lalu dia cerita. Itu ada statement yang lucu dan nggak benar. Apa statement? Dan mereka pakai, selama pejabat Indonesia itu bukan ayam, gampang. Kenapa saya bilang? Cuman ayam yang nggak doyan duit. Nah, yang Anda bilang tadi, yang dipanggil itu karena dia bukan ayam. Kenapa? Kalau orang melakukan sesuatu bukan karena keyakinan, tapi karena kepentingan, dia tinggal adu transaksional. Tapi kalau karena keyakinan, nah, hukumnya apa? Seseorang yang melakukan sesuatu karena keyakinan, kekuatannya sama dengan equal to 99 orang yang melakukan karena kepentingan. Ini statement teorinya bilang begitu. Karena nggak punya kepentingan, nggak pengen jadi apa-apa. Tapi kalau dilihat saya jadi menteri nanti, waduh, dia enggak, insya Allah enggak. Saya ditawarin macam-macam pernah. Lihat sana ceritanya. Saya ditawarin, dulu pernah ditawarin dirjen, lagi saya bilang enggak lah, kalau gaji segitu enggak. Tapi kan enggak, kok balik. Kemarin tawar kalau masuk partai ini jadi gini, bukan tidak mungkin lo jadi watim pres. Oh enggak, makasih. Saya mau terlibat di partai, karena saya tahu. Nah, ini gambaran, kemudian apalagi anaknya gue nggak tahu lagi. Tapi yang jelas adalah selama kita melakukan dengan keyakinan, jujur, tulus, jalan terus, ya masalah. Itu aja. Anda sama. Kalau Anda melakukan tugas Anda sekedar cari makan, cari duit, ya nggak disalahin. Ada konsekuensinya. Tapi kalau Anda melakukan juga sambil cari makan, tapi itu bukan tujuan utama Anda akan lain. SPP-nya dari UI tidak sinergi. Mas Sri Bintang saya kenal baik, saya asisten kakaknya Pak Edi Sri Swasono. Kita sinergi, cuman beliau ini kan masih pengen suka jalan sendiri-sendiri, tapi kita komunikasi ya nggak apa-apa. Yang penting arahnya sama, gerakannya sama, dan kami akan menggerakkan sinergi yang lain. Kampus-kampus yang lain nggak dianggap, UI dipecah. Saya dengar ITB juga dipecahin. Silakanlah, nggak usah ribut, nggak usah marah. Namanya usaha, kan dia usaha seperti tadi. Nah, cerita sedikit. Waktu saya dengan teman-teman, waktu zamannya Ahok ngacok itu, kita minta waktu ketemu MUI. Pak Maruf Amin waktu kita ketemu itu, beliau sedang di luar kota, kita ketemu pimpinan MUI yang lain. Udah kita ngomong macam-macam. Anda tahu apa yang kejadian? 2 hari setelah kami ketemu, seseorang yang ikut hadir yang saya nggak tahu, nggak kenal, tapi dari UI, dia bilang, "Bang, abang ditunggu menteri bla bla bla, Menko bla bla bla." Kaget saya, cepet amat tuh kabar. Rundingan teman, saya bilang, "Oke, kita ketemu," tapi tidak di kantor dia. Saya dapat masukan dari seorang yang saya respect, Pak Taufik, mohon jangan ketemu. Tunggu kalau mau ketemu setelah Ahwat rubuh. Oke, nggak jadi. Saya kabarin kita ketemu setelah Ahwat rubuh. Setelah Ahwat rubuh, nggak ada sudah ketemu lagi. Jadi saya melihat kesimpulan, memang perguruan tinggi dikendalikan. Karena orangnya dialah siadai gitu. Tapi kita salah. Kalau kita merasa kita memang bukan ayam, ya bisa dikasih duit lah. Maaf ya, kami manusia, kami bukan ayam, tapi kita punya prinsip, kita punya keyakinan, kita punya nilai-nilai. Nggak percaya coba, saya ditawarin duit sering, bukan kita sok ayam, enggak.
Enggak, terima kasih itu aja. PKI dan NU kenapa anti Arab? Oh ya, soal itu isu aja lah. Segala itu kan sistem PKI. Anti Arab, anti yang berjenggot lagi. Itu omongan-omongan orang yang nggak pakai ini. Kenapa? Saya mengatakan, saya belajar dan mengembangkan yang namanya kecerdasan spiritual. Itu gambaran orang yang ngomong itu dan orang yang ngikutin, orang yang tingkat kecerdasan spiritualnya Joko. Kecerdasan spiritual bukan urusan surga neraka. Kecerdasan spiritual berbicara manusia untuk hidup membangun prinsip. Apa prinsipnya? Mampu bermanfaat dengan jujur dan tulus pada orang banyak. Itu SQ. Nggak bisa disetel, nggak bisa dikutak-atik. Kecuali kalau dia nggak ngerti. Ini kan kalau SU-nya jongkok, mau diapain? Dikasih duit, iya juga hitung-hitungan kan? Enggak juga. Saya mah bukan orang pesantren, ngaji saya masih kayak mualaf, tapi saya sangat meyakini duit yang nggak halal tidak akan berkah. Amin. Saya percaya. Udah pensiun, nganggur, hidup juga tuh sampai sekarang. Ada aja rezeki. Itu aja sebenarnya. Ya. Terima kasih Sam. Ya. Bang Hakim nambahkan. Kalau kita mendengar tadi, UI Watch mendorong untuk NPR lebih proaktif. Ini mempunyai banyak pertimbangan mungkin pada pimpinan NPR. Tetapi orang yang terlalu emosi, dia bisa tergelincir. Rekan-rekan jurnalis, perhatikanlah bahwa ada 3 hal yang disebut secara harfiah di dalam konstitusi. Kapan seorang presiden dimakzulkan? Di dalam konstitusi sekarang sudah disebut 3 hal. Yang pertama, berkhianat kepada negara. Adakah tindakan-tindakan yang selama ini kalau dikompilasi bisa tertuju pada telah berkhianat kepada negara? Yang kedua, presiden bisa dimakzulkan apabila melanggar kesopanan atau berbuat yang tidak senonoh. Yang ketiga, menerima suap atau melakukan korupsi. Hanya 3 yang disebutkan dalam konstitusi alasan untuk meminta presiden atau mendesak presiden, ente sudah berkhianat pada negeri ini, ente sudah menerima suap atau melakukan korupsi, atau ente telah berbuat sesuatu yang melanggar norma-norma kesusilaan. Ada 3 itu. Yang lain-lain tidak bisa sekarang. Kita mendorong orang untuk turun, walaupun 1 juta orang berteriak-teriak, turun. Tidak bisa. Kita adalah negara hukum, bukan negara berdasar hukum. Itu sudah ditinggalkan. Negara berdasar hukum itu penjelasan pada Undang-Undang Dasar 45 yang dulu. Sekarang tidak ada lagi itu. Negara berdasar hukum tidak ada lagi. Kita adalah negara hukum. Itu sangat berbeda. Saya tidak usah menyita waktu lama untuk menguraikan, tapi itu yang ingin saya sampaikan. Carilah, adakah di antara 3 ini yang di blow up, bukan dibikin-bikin, tapi perkenalkan kepada masyarakat bahwa ini telah terjadi, sudah mengikuti klausul bahwa sudah mundur saja. Terima kasih. Ya. Saya tambah. Mas Rahmat. Di dalam pasal 7A
Undang-Undang Dasar 45 hasil amandemen, Presiden Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh MPR. Ada usul DPR. Apabila terbukti pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara. Pengkhianatan terhadap negara. Sekarang lihat apa ada pengkhianatan terhadap negara? Jual kedaulatan negara bukan. Yang kedua, korupsi. Yang ketiga, penyuapan dan tidak benar-benar lainnya. Jadi 3 yang sampai Pak Hakim tadi adalah sesuai dengan pasal 7A dari Undang-Undang 95 yang hasil amandemen. Terima kasih. Ya. Baik. Kata-kata lagi, monggo. Ya. Nama saya Ibu. Ya. Saya selamat sore, Ari dari Business News. Saya lebih ke arah ini dari Business News. Saya lebih arah soal potensi maritim kali ya, gitu ya. Ini kita tahu bahwa potensi maritim kita besar, tapi saya nggak tahu pandangan UI Watch gitu ya. Setelah diundangkannya Undang-Undang Omnibus Law dengan menjadi Undang Nomor 11 ya tahun 2000. Kita tahu bahwa sebelumnya saya nggak menyebut presiden, tapi ada sebelumnya aturan tentang misalnya Aziz Kaputes, Dion Kaputes, terakhir Dion Kaputes gitu. Saya cuma ingin minta pandangan tegas dari UI Watch, apakah yang saya sebutkan tadi itu akan hilang gitu ya? Apakah yang saya sebutkan tadi misalnya Aziz Kaputes, Dion Kaputes itu akan hilang? Artinya potensi kita harus selesai gitu aja karena asing masuk. Maksud saya begitu ya, apakah UI Watch memandangnya seperti itu? Karena kalau saya dengarkan tadi bahwa kan menolak Undang-Undang Nomor 11 ya, Nomor 11 tahun 2020, dan di Undang-Undang Nomor 11 itu kan ada bagian dari Undang-Undang Nomor 17 yang dikasih masuk Undang-Undang 17 tahun 1998. Nah, apakah itu juga UI melihatnya bahwa Indonesia ini bukan negara maritim gitu ya, maksudnya penegasan aja sih sebenarnya. Ya. Yang kedua, adakah langkah-langkah hukum misalnya yang bisa dilakukan untuk merevisi itu semua? Kalau kita melihat di undang-undang itu kita tahu bahwa sebelumnya kan dan robotik ya, menganalisa tentang pasal 14 apa segala macam itu ya, bahwa itu bakal hilang. Artinya kita nggak usah bicara Dion Kaputes. Kalau saya melihat itu ya, kita nggak usah bicara Dion Kaputes, di mana kita harus keluar, kapal kita harus keluar. Tapi Aziz Kaputes sendiri juga kemungkinan kalau saya melihat itu juga bakal hilang. Nah, UI Watch ini ada seperti apa? Terima kasih. Ayu Chandra, silakan. Terima kasih untuk Business News. Ya, saya sampaikan tadi di dalam Perpres A itu juga pengkhianatan terhadap Undang-Undang Pelayaran Listrik tahun 2008, juga pengkhianatan terhadap Inkrah tahun 2005. Karena sebenarnya kalau itu tidak ada Undang-Undang Cipta Kerja ini tidak dibuat di pasal 14 A, berarti di Indonesia kapal asing nggak boleh lagi ada. Gitu. Tapi sekarang dengan kesempatannya adanya 14A, kalau kapal Indonesia tidak ada, boleh digunakan kapal asing. Otomatis bagaimana pengusaha pelayaran Indonesia bisa membuat kapal-kapal yang besar yang untuk kayak misalnya lah, contohnya lah sekarang, misalnya untuk tanda kutip ya, untuk kapal listrik misalnya itu kan biayanya kapalnya mahal sekali, nggak mungkin Indonesia pengusaha kita buat kalau kita nggak dikasih kesempatan. Nah, terus perusahaan pelayaran Indonesia bisa melakukan itu kalau dia diberikan kesempatan oleh pemerintah, dan di dalam Undang-Undang 17 2008 pemerintah itu wajib gitu dari pasal 56 untuk membantu perusahaan pelayaran untuk bisa mencapai apa yang dituju itu. Adanya adanya Aziz Kaputes yang menyeluruh di Indonesia. Jadi kalau kapal itu kapal asing lagi tetap masih bisa beroperasi di Indonesia, itu sama juga mengkhianati Aziz Kaputes. Jadi apalagi untuk Dion Kaputes.
Itu yang saya bilang, karena itu nggak bisa, ini undang-undang ini mesti dibatalin karena nggak ada. Kalau dulu di dalam undang-undang 17/2008 ada roadmap, gitu ya. Tahun 2011 semua mesti udah kapal Indonesia, walaupun kemudian dianulir dengan secara ilegal, ya, dengan membolehkan sampai 2015. Kemudian bukan 2015, kemudian mengetopnya, kemudian mengganti dengan kapal Indonesia, malah kan diperpanjang, jadi dilegalkan gitu loh. Nah ini yang saya bilang, dan itu sama sekali tidak di kita. Mesti kita karena bocor itu bukan hanya mengenai barang di Indonesia, barang-barang di Indonesia itu diangkut oleh kapal Indonesia dengan bendera Indonesia, tapi juga masalah kedaulatan gitu loh. Karena kapal asing ada di Indonesia berarti dia melaksanakan angkutan itu di Indonesia, beroperasi di Indonesia. Sedangkan di luar negeri nggak boleh. Ada kapal itu lebih gawat lagi kalau di luar negeri, apalagi Amerika. Kapal itu hanya nggak boleh, ya, malah mesti dikerjakan di galangan mereka sendiri. Kalau kita kan masih nggak, ya, kita masih boleh di tempat lain. Jadi ini salah satu yang menurut saya kejahatan besar ya, yang mesti kita stop gitu. Dan beliau sudah mengharapkan bahwa undang-undang cipta kerja ini dibatalkan. Ya, begitu dari bisnis.com. Saya minta koreksi tambahan sedikit lagi ya. Maksud saya, ya oke, tadi seperti itu. Watch memandang. Terus kemudian langkah-langkah konkret maksud saya ini. Terus kemudian ini kan ada kelanjutan nih, langkah-langkah konkret. Ini kan minta dibatalkan nih. Sementara ini udah jadi undang-undang. Ini undang-undang nomor 11 2020. Langkah konkret yang bisa kita lakukan untuk membatalkan undang-undang ini secara utuh itu seperti apa? Kalau maritim itu bagian dari itu, tapi ya maksudnya ini keseluruhan. Karena kalau kita bicara dengan konteks maritim, ya mau dibatalin di mana orang undang-undang ini masih berlaku gitu, masih. Ya. Monggo silakan. Ya. Kalau saya ditanya, kan tadi saya bilang, kalau kita bicara pada seseorang dan dia nggak mau dengar, nggak mau ngerti, cuma satu solusi. Bukan cuma solusi, artinya dia meminta, dia dipaksa. Jadi bukan kita yang masalah. Saya mikirnya begitu. Saya mau sama Anda, Bung, tolong kursinya itu digeser sedikit. Karena begini, dikasih fakta, dikasih data. Dia lihat, dia baca, tapi dia nggak ketik, nggak dengar pun nggak. Artinya apa? Dia kirim pesan, apa pesannya? Gue dipaksa dong, ya. Nah, kita diarahkan untuk konstitusional ke MK ini review, udahlah bullshit semua itu. Terus kotanya apa? Saya sih, ya kalau kita aktivis saya bergerak aja. Kalau udah kampus turun, UI udah bergerak, selesai. Jadi pertolongan kita adalah bagaimana membuat kampus-kampus bergerak. Ada masalah waktu, ada masalah upaya. Cuma satu pertanyaan, sejauh mana kita yakin bahwa apa yang kita lakukan adalah benar, jujur, tulus, dan kita lakukan dengan semangat. Hasilnya lillahi ta'ala. Tapi kita bergerak. Sampai kapan? Dilihat aja. Turun berarti Pak ya? Nggak tahu saya. Undang-undangnya turun pasti kita tidak diganti. Kalau orang yang turun, saya bukan orang yang paham masalah hukum gitu ya. Kalau saya bilang dari siswa amat sih. Kalau leader, cuma negara bukan leader, itu kalau ada pasukan anak buah ribut kan dipanggil. Ada apa sih lo berisik? Orangnya dipanggil, ada bukan dipanggil terus diam. Nah, karena dia bukan ayam nih, doyan duit. Kami panggil silakan, dan kami tidak akan diam. Kita tantang, panggillah kami. Kita tidak akan diam. Maaf aja ya, saya cukup kenal dekat ke beliau itu. Sebelum beliau jadi apa-apa, saya bantu. Dan saya nggak ditawarin, saya nggak lah, alhamdulillah. Kami semuanya kami percaya. Itu aja lah. Jadi do the best, yang terbaik yang kita lakukan, dan kita akan lihat nanti lah. Nggak ada yang abadi, nggak ada yang kekal. Pilihan cuma dua, Anda berhasil, negara jadi apa? Nggak tahu sih ya. Kalau kami berhasil, kita tahu NKRI berdaulat, bangsa bersatu dan kuat. Natuna nggak berani kutak-ketik itu. Freeport apa hasilnya?
mondok. Kan dua kekuatan di dunia ini sekarang, Amerika aja punya kepentingan di sini, Cina juga punya kepentingan. Yang satu ngeruk SDM, yang kedua Cina itu ngeruk SDM sama ngambil teritorinya. Kok bisa? Jangan nyalain orang lain. Mereka bisa lakukan karena kita membuat mereka bisa melakukan. Jangan nyalain orang lain. Kenapa mereka tidak lakukan di negara lain? Karena mereka tidak bisa lakukan itu. Jadi hukumnya simpel kok. Ngatur itu nggak perlu yang itu. Pegang aja pucuk-pucuk pimpinannya. Maaf, kasar orang yang nggak benar, kasih duit sekarang semua diganggu itu. Dan ini gak ada urusan dengan latar belakang akademis ya, moral tuh gak ada urusan, gak ada sekolahnya. Nah sekarang kejadian kan, PKI gaya baru berapa orang sih? Kita sebut namanya, Anda tahu itu. Nyusup kiri, nyusup kanan, kasak-kusuk. Yang kemarin bikin ribut cuma satu pandang kok. Kok jadi rame ya? Satu orang. Coba kalau pandangnya beda, kan lain ya. Dia cuma berapa orang lah. Saya Wilda dari wartawan.com. Ini Bapak dan Ibu, kalau kita menelisik ke belakang, ini kan draft resmi salinan Undang-Undang Cipta Kerja udah di-upload di situs Sekretariat Negara, dan terjadi setelah kita lihat terjadi salah ketik di pasal 5 ayat 1A itu. Sebenarnya WeWatch melihat adanya proses salah ketik itu seperti apa? Apakah itu akan mengganggu implementasi nantinya, akan mengganggu substansinya atau bagaimana? Detikcom, Mas Daman. Detikcom. Salah ketiknya. Pasal berapa tadi? Terima kasih. 5. Sebenarnya mengenai pasal 5 ini sudah diungkap oleh dari anggota DPR sendiri. Jadi pasal 5 itu tanpa ayat. Kemudian pasal 6 pasal 5 ayat 1. Jadi begitu kan. Jadi memang sudah anggota DPR sudah si Ikat aja tuh sudah mengungkapnya. Tapi ini betul-betul ini satu kekeliruan dari DPR. Nah, tadi saya katakan yang paling fatal adalah seperti yang kata Pak Hakim tadi. Ada pasal ayat 2 pasal 13 dari Undang-Undang Tembakau itu yang di-stake oleh seseorang. Diadukan ke Barreskrim, akhirnya Pak SP3 ya Pak Hakim. Jadi yang kita temukan di dalam RUU ini, di dalam pasal ada di sini halaman 12 ada tentang pasal 40 RUU. Ya. Tidak. Yang di sini di dalam yang putih ini, yang tebal ini sudah nggak ada lagi pasal yang rencanakan itu. Maka pertanyaan saya sudah sampai kepada Ketua MPR, apakah berhak gitu loh? Dari selama masih di DPR saja nggak boleh, apalagi sudah sampai di presiden. Ya, jadi ini masalah di sini. Jadi ini ya, apakah benar salah ketik? Tapi itu dicabut. Salah cabut. Jadi kalau bisa melihat nanti halaman sampai masuk 252 RU tidak diberikan halaman 227, 228 UU Undang-Undang. Jadi mengenai paragraf 5 energi dan sumber daya mineral. Itu satu pasalnya pasal RUU itu dicabut. Boleh kan? Maka pertanyaan saya, bisakah? Bolehkah? Jadi adalah satu yang sangat-sangat apa namanya, terserah ya, sangat apa itu namanya, sangat tidak logis. Jadi menafsir dari Pak Taufik tadi di dalam Undang-Undang 15. Jadi kan tadi
Undang-Undang 12 2011 kan diubah menjadi Undang-Undang 15 tahun 2019 yang ditandatangani pada tanggal 2 Oktober. Saya sudah anggota DPR dilantik. Kapan pembahasannya? Nah, di dalam ini ada ketentuan undang-undang ini harus dilaksanakan dulu, baru dikaji, dipantau. Jadi sudah disiapkan sudah direncanakan. Jadi ada rencana dan niat. Ya, tadi sudah kami sampaikan memorandum, ada rencana dan niat. Karena dalam undang-undang yang 15 yang 2019 itu boleh undang jalan dulu, dibikin dulu gitu. Tapi pada saya, ini kan 79 undang-undang. Kapan bacanya? Makanya spektakuler, hebat betul sekali ya. Dan di dalam ini ada pasal-pasal sisipan. Ada 112 pasal sisipan. 112. Dan ada 170 pasal yang dicabut. Orang bikin undang tuh, Pak Hakim bikin undang ya apa sih? Diskusinya. Jadi dicabut 170 pasal yang dicabut. Nah dari undang-undang yang di dalam tenaga kerja itu yang dihapus, Pak, 27 pasal yang dihapus. Ya ini data-data yang saya peroleh yang kita kaji secara mendalam apa yang ada di dalam buku-buku tebal ini. Sekian penjelasan, terima kasih. Mas Heru menambahkan? Mohon izin menambahkan. Jadi betul bahwa tadi yang Mbak sampaikan itu pertanyaannya memang bagus ya. Bahwa ada pasal yang tidak nyambung. Ya, dan dari pihak mereka sendiri, dari pihak Seknek sudah mengakui bahwa dan ada sanksi ya bagi petugas Seknek yang melakukan kesalahan. Dan itu memang itu unik ya. Seharusnya memang itu harus ada solusi yang terbaik. Bagaimana memperbaiki suatu undang-undang. Walaupun mereka tahu untuk merevisi undang-undang itu tidak mudah. Sekarang ini DPR sudah reses kan. Jadi memang ini menjadi PR buat mereka sebenarnya. Tapi kalau kita melihat ini menunjukkan bahwa betapa keteledoran mereka yang luar biasa. Itu aja, terima kasih. Ya, silakan. Satu lagi Bu. Ya monggo. Ya, online ini gimana nih maksudnya? Kalau nanti misalnya ini tetap berlangsung nih ya undang-undang diimplementasikan, kira-kira UU ini akan menggugat ke siapa? Sementara kan ini sudah apa ya namanya rezim lah ini ya. Mau ke MK ya orangnya dia juga, mau ke Kaya dia juga, mau ke MA dia juga. Jadi langkah konkretnya nih kira-kira mungkin ini kan udah sore juga ya, udah pada bagaimana ya. Apa kira-kira nih mau ngelapor kemana ke Pak Ma'ruf Amin? Sementara kita lihat aja TNI sama itu yang nurunin baliho aja diam beliau kan, yang Habib Rizik gitu kan, tidak ada komentar ya kan. Padahal ulama katanya itu kan Habib Rizik gitu ya. Nah ini gimana? Langkah apa ini dari UI Watch ini? Ketika ini sudah jadi Bu, ibaratnya tinggal RPP aja di Kemenaker juga saya tanya, udah membuat RPP semua ini, pejabat-pejabatnya direktoratnya ini semua, sampai pagi lagi, ketemu pagi lagi dari jam 7 sampai jam 1 malam, dirjen-dirjennya semua. Jadi kayaknya harus jadi gitu loh, dikebut gitu loh Pak. Ya, dirjen PHI, dirjen semua yang terkait dengan undang-undang Omnibus Law ini. Nah kira-kira apa langkahnya dan akan mengadu ke siapa nih UI Watch ini? Oke, terima kasih Bu. Mas Darpan, makanya? Boleh, siapa aja? Pak. Bisa. Ya. Yang pertama yang sudah kami lakukan hari ini, kami ngasih tahu ke media. Ya kan? Tolong dong dibantuin, tolong dong kasih tahu ke publik. Hasilnya ya saja ntar. Apalagi ya banyaklah caranya. Tapi kami nggak mengatakan ini suatu pergerakan upaya instan. Dan prinsip kami sederhana kok, lakukan yang terbaik. Yang kita bisa lakukan, kalau kita yakin bahwa kita benar jujur segala macam, lakukan yang terbaik. Hasilnya kita lihat. Jadi kalau anda tidak meneruskan,
Ya kami cuma nyatet ya yang hadir hari ini juga gitu aja. Ternyata bukan ayam juga. Pasti Pak dicatat Pak, dinaikin Pak. Jangan lalu Pak ya, Pak Heru itu. Apakah setelah Anda bangun langsung berubah? Oh enggak, ini proses. Jadi kalau kami lakunya, kami meyakinkan orang aja ini bahaya buat apa? Bukan buat kami, enggak. Umur kita ini udah di ujung, udah asar, udah maghrib kali. Jadi buat kita meninggalkan warisan supaya kita tidak masuk dalam kelompok orang yang tidak bertanggung jawab, melihat ketidakbenaran, cuman diam-diam, cuman berdoa ya Allah ada yang enggak. Do something. Oke. Hasilnya bahwa sanksi administratif. Tapi sanksinya itu melibatkan polisi. Aneh itu. Mas bilang itu penjelasan cukup jelas, betul kan? Betul Pak. Itu aneh itu. Itu orang dipaksa cukup jelas. Padahal dalam di negara kita belum pernah terjadi sanksi administratif oleh polisi. Polisi itu pidana. Sebenarnya saya dan Bang Buyuk dengan Mbak Chandra itu baik dari hukum sehingga sedikit pernah bacalah masalah itu. Jadi banyak hal yang memang perlu direvisi. Tapi tadi seperti Bang Dewi sampaikan, kita gugat ke MK ya sama aja ini juga gitu. Tapi seperti tadi disampaikan, kita nggak akan diam. Kita ada langkah lain yang mohon maaf sampai sekarang belum kita sampaikan. Tapi yang pasti kita sudah kayak Ketua MPR, Ketua Bang Sud sudah sampaikan, mereka terima dan memahami, berterima kasih dan sebagainya. Tapi langkah-langkah yang lain kita juga belum bisa sampaikan sekarang karena kita ingin tahu juga seperti Bang Jabir sampaikan. Kita sudah sampaikan ke teman-teman semua dan kita tunggu bagaimana outputnya. Terima kasih. Terima kasih Pak. Sip. Ayo. Siapa lagi tuh? Halo. Nih, monggo. Sanksi pidana kenapa polis ya Pak? Silakan. Nih, harusnya bipartit ya, pengusaha dengan pekerja. Jadi maksud izin sholat dulu. Iya. Itu udah cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, terima kasih banyak. Lama dari mana? Ya. Saya Hamis Wakil dari Brupos. Ya, dari Brupos. Saya mau ingin bertanya satu hal kepada Pak Taufik Bahrudin. Ya betul ya Pak. Mohon maaf apabila ada penyebutan nama yang salah gitu. Baik. Ini tadi berkaitan, saya agak sedikit merasa interesting gitu dengan satu ungkapan yang tadi disampaikan oleh Pak Taufik yang berkaitan pula dengan Omnibus Law, Cipta Kerja maksud saya, yakni berkaitan dengan pengalihan isu. Yakni kita hari ini mengetahui tentang satu polemik yang terjadi di Petamburan. Ada masa besar lewat dengan tank gitu. Masyarakat tuh juga bingung gitu. Lu ngapain? Kita mau perang atau apa gitu. Nyampe-nyampe ada yang mengatakan bahwa kok cuma Habib Rizik kok kita ingin perang gitu. Itu juga rakyat Indonesia gitu. Nah, iya. Maksud Bapak Pak Taufik tadi ini adalah merupakan bagian dari pada pengalihan isu. Namun saya mau ingin kemudian berkata pula, sebab dalam kondisi yang sama bukan hanya saja soal masalah tank yang lewat, ada juga soal yang bicarakan berkaitan dengan juga Habib Rizik, yakni adalah siapa namanya nih, NM gitu ya, dengan inisial NM, Nikita Mirzani gitu. Apakah kemudian dengan Nikita Mirzani ini merupakan bagian daripada indikator gitu, bahwa ini merupakan bagian daripada indikator pengalihan isu gitu. Nah ini yang kemudian saya ingin tanyakan kepada Pak Taufik Ibrahim Bahrudin, mohon maaf gitu Pak. Bahrudin ya, mohon maaf Pak. Saya kira demikian Pak. Oke. Kemudian mohon maaf lagi, mungkin pendengaran saya kurang agak begitu oke, karena berdasarkan yang pertama kondisi saya memang kurang agak begitu fit karena agak kedinginan. Kemudian selanjutnya tadi suaranya kurang begitu terdengar di belakang. Saya ingin memastikan satu hal berkaitan dengan akhir daripada
press release media yang saya dapatkan ini di sini adalah berkaitan dengan akan dilakukan mengajukan usulan kepada MPR gitu. Nah, maksudnya gimana nih Pak? Sedangkan secara konstitusional kita ini berkaitan dengan undang-undang, kalaupun toh ingin diajukan maka instrumen lembaga kita dibentuk gitu, yakni adalah ke Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan jika ingin melakukan ini gitu. Tapi kenapa kok bisa di sini ada pengusulan ke MPR gitu? Apakah ada usulan ke MPR itu adalah berkaitan dengan ingin diturunkannya Jokowi dari posisinya sebagai presiden? Saya kira demikian Pak. Assalamualaikum. Oh ini kebalik. Silakan Bang Tibi. Waalaikumsalam. Yang pertama, permohonan maaf diterima. Akan minta maaf dijawab kan. Yang lain saya mengatakan kami sudah menyampaikan ke Ketua MPR persis seperti apa yang disampaikan dan beliau menyambut baik. Soal ini soal itu saya nggak punya background hukum, silakan aja. Tetapi beliau mengatakan kami memahami dan kami akan lakukan yang bisa kami lakukan, kira-kira seperti itu. Nah yang lain lagi adalah yang pertama tadi apa? Pengalihan isu ini kalau buat saya teman-teman yang biasa di lapangan ini hal yang biasa, bukan yang luar biasa. Kenapa? Kalau kita pakai common sense lah ya, pakai nalar sehat aja. Kalau kita ini ingin mengalihkan supaya orang nggak ngomongin tertentu yang kita nggak sukai, ya bikinlah subjek topik yang lain supaya nggak ngomongin ini, ngomongin lagi yang lain. Itu sih sederhana banget lah, tidak terlalu ilmiah, itu praktek aja. Tapi kenyataannya seperti itu. Kenapa? Karena media kan yang mainstream berani. Coba dari media mainstream ada yang datang nggak? Saya mainstream. Oh mainstream. Maksud saya media cetak sama elektronik gitu ya. Nah, yang berani kan orang-orang kayak Anda ini kan. Nah, yang lain kenapa enggak ini? Karena ya udahlah dihitung-hitung barangkali udah melihat probability-nya kecil dibandingkan ini, nggak apa-apa. Jadi kami mengatakan kembali kepada prinsip yang mendasar, lakukan yang terbaik yang kita bisa lakukan selama kita yakin bahwa kita jujur, tulus, benar, nggak ada niat atau tindakan yang transaksional. Lakukan ya. Nah kemudian MPR bisa nggak? Silakan aja kita sampai ke KPR. Kalau udah nggak bisa ya mau apa? Yang penting kita diberitahukan bagaimana caranya. Tapi Ketua MPR kami apresiasi menyambut baik dan memahami. Apa maksud menyambut baik dan memahami? Kami memberi makna positif. Karena bilang itu bagian dari tantangan bangsa dan negara yang harus kita tanggulangi bersama. Kira-kira ya apakah diberi makna begini begitu, itu silakan masing-masing. Kalau kami arahnya ke sana. Mudah-mudahan terjawab ya. Tadi Pak Satu, soal menjual Nikita Mirzani, apakah dia ini adalah merupakan alat untuk pengalihan isu ataukah gimana Pak? Oh iya, karena kan saya bilang kalau saya dalam posisi yang berkuasa, saya sedang ditembakin orang bahwa saya begini supaya orang itu nggak ngomongin saya yang saya nggak suka itu. Saya bikin sesuatu supaya orang pindah ngomongin itu. Ya ini pindahin aja supaya dia ngomongin. Orang kita kan demen. Maaf, saya belajar yang namanya berpikirnya orang. Orang tuh senang yang instan. Wah ini udah baru rame kan di medsos. Anda lihat medsos ada nggak yang ngomongin undang-undang cipta kerja lagi? Petamburan sama Papua ini kan lucu-lucu. Tapi lucu, senang saya baca. Tapi dia lupa ada yang lebih penting dari itu. Cipta kerja ini isinya dasarnya luar biasa. Dialihin, jadi orang lupa kan. Kalau orang lupa mana apa? Kan waktu berjalan terus. Kalau saya jadi pemerintah kan loh, Anda udah nggak ribut lagi kok. Yang ribut kan cuma dia lagi. Sekarang udah nggak ribut lagi. Oh enggak, bilang kita masih ada orang yang ribut terus. Bukan karena kepentingan, enggak. Ini bukan kepentingan kita enggak sama sekali. Jadi itu aja. Nanti habis ini ada lagi ya suka-suka ribut ya enggak. Kok dia begitu? Ya haknya dia lah. Kita menilai aja kan. Kok bisa? Ya karena lu bego. Bisa dialihin isunya, ya.
Kan saya bilang di awal mikirnya, kalau orang bisa kutak-atik kita, karena kita membuat dia bisa mengkutak-atik kita. Jangan nyalain orang, ya kan? Jadi jangan nyalain orang. Ya. Jadi jangan khawatir bahwa UI Bos ini komunitas lo tetap dikritisi. Ya, masih ada? Sudah. Aduh, ternyata. Ya, mau silakan. Teman-teman media, tadi saya sudah menyampaikan bahwa Undang-Undang 2007 tentang pengelolaan televisi dan pulau-pulau kecil yang diubah 16/2014, dan ketentuan mengenai perizinan berusaha terkait pemanfaatan di laut diatur dalam PP. Nah, kalau dikaitkan dengan sudah capek barangkali ya. Dalam bab 8 pengadaan tanah ada paragraf tentang rumah susun untuk orang asing. Hebat ya. Banyak sekali penduduk masyarakat Indonesia yang hidupnya seperti apa. Tapi ada satu bab paragraf rumah susun untuk orang asing. Ayo.